Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadan Halki dari lokal PGMI 3C. Ingin membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini berisi tentang SD atau MI mana yang tempat kita akan mengajar ini. Yang selanjutnya ada kelas atau semester. Nah, bisa kita tulis kelas yang kita akan ajar. Misal kelas 3 semester 2. Jadi 3 garis miring 2. Tema. Tema ini kita lihat dari buku yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari tema, misalnya tema kewajiban dan tema 4 tentang kewajiban dan hakikat. Selanjutnya di bawah tema ada subtema. Subtema nih, di dalam tema tuh ada lagi subtema. Nah, kita lihat pelan di situ subtema berapa yang akan kita ajarkan. Selanjutnya ada pembelajaran keberapa, misal ini pembelajaran pertama atau pembelajaran kedua, dan alokasi waktu. Alokasi waktu ini berapa menit kita mengajar, misalnya satu kali pertemuan saja berarti 1 per berapa menit, misalnya 60 menit, 1 per 60 menit, 1 kali 40 menit. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Di sini bahasa Indonesia misalnya 3.10. Nah, 3-nya itu tentang KI. Di KI itu 3 apa? Yaitu pengetahuan, berarti tentang pengetahuan. Misalnya lagi MTK tentang di dalam kompetensinya tuh 3.9. 3-nya tuh diambil dari KI, yakni misalnya KI 3 itu tentang pengetahuan atau aspek kognitif. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran di dalam RPP itu. Nah, tujuan pembelajaran nih biasanya ditandai dengan kalimat setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan mampu. Siswa diharapkan mampu, misalnya yang pertama menunjukkan ungkapan kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Intinya berhubungan dengan pembelajaran. Nah, ditandai dengan kata siswa mampu. Selanjutnya alat, bahan, dan sumber belajar. Alat ini bisa dengan buku, kertas yang sudah disiapkan oleh guru yang sudah di dalamnya itu berisi seperti gambar bulan dan lain sebagainya, gambar keluarga dan foto keluarga. Strategi pembelajaran. Strategi apa yang kita pakai dalam pembelajaran ini, misalnya RPP ini kita menggunakan strategi membaca dan menulis, berarti harus menggunakan membaca dan menulis. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kegiatan. Di dalam langkah-langkah ini biasanya ada langkah-langkah awal, inti, dan penutup. Biasanya di awal itu tentang mengucap salam, berdoa sebelum belajar. Sedangkan di inti biasanya di kurikulum K13 tuh ditulis siswa diminta untuk mengamati pembelajaran. Selanjutnya siswa diminta untuk mempraktekkan, misalnya kayak itu di dalam inti. Sedangkan di dalam penutup biasanya tentang harapan seorang guru dan berdoa setelah pembelajaran. Selanjutnya penilaian. Biasanya di sini penilaian tuh penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Biasanya ditandai dengan angka biasanya. Dan di bawahnya di sebelah kiri mengetahui kepala sekolah. Nah, di situ tanda tangan kepala sekolah tempat kita mengajar menggunakan RPP itu, dan di sebelahnya tanda tangan sang pengajar, yakni tanda tangan kita yang mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang RPP.
Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.